Diguyur hujan, ruas jalan di Ciracas, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 60 cm. Akibatnya sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos banjir mogok. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah wilayah membuat ruas jalan raya PKP Ciracas, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mogok dan didorong. Banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase di jalan tersebut. Pemirsa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berjanji akan menghentikan sementara tes usap antigen di pos penyekatan Suramadu. Hal itu ia sampaikan saat menemui pendemo di depan Balai Kota Surabaya. Saya juga, Bapak Kepolisian, tolong juga jangan atur. Ayo. Ratusan pendemo asal Madura diadang aparat kepolisian di depan gerbang Balai Kota Surabaya. Sempat terjadi ketegangan antara massa dengan petugas kepolisian karena pendemo menuntut untuk bertemu langsung dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 5 menit ya dari sekarang, kalau Wali Kota Surabaya tidak keluar dari kantornya, saya akan pasrahkan ke masa aksi. Pihak kepolisian hanya mengizinkan 10 perwakilan massa aksi untuk masuk ke Balai Kota. Setelah perwakilan masuk, nanti Wali Kota akan keluar bersama-sama. Tidak mau, Pak, tidak mau. Namun massa menolak untuk mengutus perwakilan mereka. Massa ingin agar Wali Kota Surabaya menemui mereka secara langsung di lokasi aksi, bukan di dalam ruangan tertutup. Massa menuntut swab antigen di Suramadu dihentikan dan pos penyekatan dibubarkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sebelumnya ratusan warga Madura berunjuk rasa menolak kebijakan tes swab antigen di jembatan Suramadu. Warga menuntut pos penyekatan di Bangkalan dan Surabaya dibubarkan. Dengan mengendari motor dan truk bak terbuka, ratusan warga Madura ini melakukan aksi unjuk rasa di pos penyekatan jembatan Suramadu. Warga menuntut dibubarkannya pos penyekatan di Bangkalan maupun Surabaya. Tak hanya itu, massa juga menolak dilaksanakannya tes swab antigen di jembatan Suramadu. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, aparat keamanan memperketat penjagaan dan menambah jumlah personil. Kita menyiapkan pasukan lebih banyak daripada mereka, sehingga kita 24 jam kita akan menjaganya agar tetap kegiatan penyekatan ini berlangsung dengan baik. Karena bagaimanapun keselamatan warga dari penyakit COVID-19 harus kita utamakan. Saat berunjuk rasa di jembatan Suramadu, warga melanjutkan perjalanan menuju Balai Kota Surabaya untuk menggelar aksi serupa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, corona varian Delta asal India kini mendapat perhatian khusus pemerintah Indonesia. Selain karena penularannya lebih cepat, varian Delta memiliki gejala yang lebih parah. Berikut ulasannya. Virus corona varian Delta asal India telah menyebar di sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Jakarta, Kudus, Jawa Tengah, dan Bangkalan, Jawa Timur. Virus ini pun memiliki daya tular yang lebih cepat dan memiliki gejala yang lebih parah dibandingkan varian corona sebelumnya yang masuk ke Indonesia. Gejala yang dialami pada pasien terpapar corona Delta diantaranya mual, muntah, sakit perut, selera makan hilang, dan nyeri sendi. Selain itu sakit kepala, pendengaran terganggu, dan sakit tenggorokan. Ada pula pasien yang mengalami demam, pilek, hingga kekurangan darah dan pembekuan darah. Jika dibandingkan dengan varian Alpha, daya penularan varian Delta 40 hingga 50% lebih tinggi. Selain itu penanganan medis lebih sulit, apalagi menularnya ke anak-anak. Jika tertular maka potensi untuk dirawat di unit gawat darurat 1,6 kali lebih besar dalam 2 pekan setelah terinfeksi. Satgas COVID-19 meminta masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 jenis apapun. Tim Liputan iNews melaporkan.
Isu kawin kontrak kembali mencuat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Banyaknya korban kawin kontrak mendorong Bupati Cianjur merancang peraturan bupati yang akan melarang praktik kawin kontrak. Praktik kawin kontrak di Cianjur bak bahaya laten, dilarang namun ada secara terselubung. Praktik kawin kontrak ini perlahan-lahan merusak julukan Cianjur sebagai kota santri. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur sudah mendeteksi praktik kawin kontrak ini sejak 2015 lalu. Kaum wanita pasti menjadi korbannya yang dimanfaatkan pria hidung belang yang umumnya dari Timur Tengah. Praktik kawin kontrak yang mengarah prostitusi terselubung ini melibatkan sejumlah pihak seperti penghulu, wali nikah, saksi-saksi, dan pihak lainnya. Kasus maraknya kawin kontrak di kawasan Puncak Cipanas Cianjur membuat Bupati Cianjur Herman Suherman geram dan akan menerbitkan peraturan bupati melarang kawin kontrak. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kawin kontrak berkedok wisata sudah berjalan bertahun-tahun dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Bupati Cianjur Herman Suherman dan nanti kami juga akan bergabung bersama sosiolog dari Universitas Jenderal Sudirman Tias Retnowulan. Kami sapa terlebih dahulu Bupati Cianjur Bapak Herman Suherman. Selamat sore Pak Herman. Selamat sore Mbak Stepiani dan Mas Abraham. Selamat sore, Pak. Pak Herman, aturan Bupati terkait larangan praktik kawin kontrak sudah disahkan. Sanksi apa yang diatur dalam aturan Bupati ini? Iya, terima kasih Mbak Stepiani dan Mas Abraham. Jadi kemarin tanggal 18 Mei kita melakukan launching Perbu untuk larangan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, bahwa di Pergub itu tidak boleh ada sanksi. Sehingga kami dalam Pergub ini intinya adalah melarang kawin kontrak di Kabupaten Cianjur. Dan alhamdulillah Pergub sendiri sedang kami konsultasikan kepada Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya turun sehingga kami akan bergerak, akan melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Kabupaten Cianjur melalui para camat, para kepala desa, dan para RT. Pak Herman, ya, mohon maaf saya potong Pak. Jika kemudian disebutkan tidak ada sanksi, artinya ini bukan larangan. Ini himbauan, begitu Pak? Ya, jadi begini, tahapannya pertama adalah ada Pergub dulu. Dan setelah Pergub akan kami lanjutkan kepada peraturan daerah. Nah, disitulah sesuai peraturan perundang-undangan bahwa di Perda itu baru muncul sanksi. Karena kami mengikuti kepada regulasi yang ada di pemerintah Republik Indonesia ini. Oke, mengapa ini perlu diatur Pak? Soal kawin kontrak berkedok wisata di wilayah Cianjur, apa yang menjadi desakan? Karena gini, kami saat ini sudah menerima laporan-laporan dari warga masyarakat. Dan bahkan ini sudah menjadi rahasia umum. Semua tahu bahwa di tempat wisata di Kabupaten Cianjur ini sudah banyak korban-korban yang dilakukan kawin kontrak oleh terutama wisatawan dari luar negeri yang datang ke Kabupaten Cianjur. Kalau Anda sebutkan sebagai korban ini artinya apakah ada pemaksaan Pak? Iya, awalnya mungkin banyak orang-orang yang ke Cianjur ingin menikmati suasananya dan kemudian juga tidak sedikit yang melakukan kawin kontrak. Nah, juga ini tidak sedikit juga dari warga Cianjur, khususnya para remaja yang ingin mendapatkan sesuatu atau uang yang instan, yang diiming-imingi dengan uang yang banyak, diberi motor, bahkan sampai ada yang ingin diberi rumah. Tapi kenyataannya pada saat selesai berkawin kontrak, motornya dibawa lagi, dan mau rumahnya juga tidak diberikan. Bahkan banyak korban di Kabupaten Cianjur yang pada saat selesai kawin kontrak, istri tersebut terjadi hamil. Sehingga
si suaminya yang kawin kontrak tidak bertanggung jawab, Ya. istrinya menjadi bulan-bulanan bahkan tahun-tahunan Oke. untuk mengurus Pak. anak-anaknya yang keluar kawin resmi atau kawin Iya. kontrak itu. Pak Herman, bukan rahasia lagi bahwa pelaku kawin kontrak ini kan kebanyakan dari turis Arab. Kemudian juga ada calonnya dalam tanda kutip sopir-sopir travel dan lain sebagainya begitu Pak. Termasuk Ya. adanya kesepakatan dua pihak kan ini kan disebutkan kontrak kawin kontrak sama-sama setuju Ya. sepakat dari masyarakatnya juga berarti ada yang ingin begitu Pak. Bagaimana Anda menyelesaikan kompleksitas permasalahan ini? Ya, tentunya dengan mengawali Perbub dulu, ke depan saya ingin, dan memang ini sudah banyak dorongan, bukan dari warga Cianjur saja, terutama dari kaum-kaum komunitas perempuan. Ini pada saat saya membuat Perbub banyak dukungan, banyak support, bahkan di anggota kami, anggota Dewan pun, sebanyak 50 orang, ini hampir seluruhnya mendukung Perbub ini. Sehingga mudah-mudahan pada saat tidak terlalu lama ini bisa dijadikan Perbub dan bisa disosialisasikan, dan di Perbub sendiri yang saya sampaikan tadi di situ ada sanksinya sehingga menjadi efek Ya. jerah untuk masyarakat Cianjur, dan minimal gaungnya ini sudah terdengar kemana-mana bahwa di Cianjur ada Perbub yang melarang kawin kontrak, minimal itu. Baik, kami ke sosiolog dari Universitas Jenderal Sudirman, Ibu Tias Trotnowulan. Selamat sore, Ibu Tias. Selamat sore Mbak Stevi, Mas Baik. Abraham. Ya, Ibu selamat sore, Tias, Mbak. disebutkan bahwa kawin kontrak artinya ada kesepakatan dari kedua pihak. Artinya juga ada masyarakat di satu sisi yang menyetujui untuk dilakukan kawin kontrak ini. Apakah kemudian dengan adanya aturan bupati yang nanti akan ditingkatkan menjadi perda juga, ini akan efektif untuk menghentikan praktek kawin kontrak yang sudah berjalan bertahun-tahun ini? Ya, pertama saya ingin memberikan apresiasi dulu ke Pak Herman, Pak Bupati Cianjur. Terima kasih, Saya kira ini Bu. luar biasa Terima kasih. gitu ya. Di tengah banyaknya mungkin kepala daerah yang mungkin mengeluarkan kebijakan yang kadang-kadang bias gender, ini Pak Bupati justru mengeluarkan kebijakan yang menurut saya sangat sensitif gender gitu ya. Nah, tapi tadi kembali ke pertanyaan Mbak Stevi gitu, ini menyangkut kalau tadi Pak Bupati sempat cerita gitu, ada yang janjikan motor, ada yang janjikan rumah, ternyata akhirnya hanya omong kosong gitu ya. Kita nanti bisa kembali ke misalnya ke undang-undang perdagangan orang gitu ya. Kadang-kadang gini, banyak kalau kita lihat korbannya gitu ya, korban dalam hal ini adalah teman-teman yang menjadi pelaku, para perempuan yang jadi korban nikah kontrak ini, kebanyakan masih remaja gitu ya. Kalau kita lihat ada yang umurnya di bawah 17 tahun, itu sudah jelas masuk ke Pidana, perdagangan ya? orang ya. Betul. Ya, perdagangan orang gitu, jelas itu masuk dengan orang. Sehingga kemudian kalau tadi ada kata-kata kemudian seolah-olah itu sepakat ya, kalau kita masuk di undang-undang itu jelas tidak sepakat sebenarnya, tapi kan mereka ada banyak faktor ya. Oke. Bisa di bawah ancaman, bisa juga kemudian karena mereka dalam kondisi yang tidak paham betul. Mohon maaf saya potong Bu Tias. Apa yang akan menjadi pembedanya, diversifikasinya setelah dikeluarkan Perbub ini? Karena sifatnya tadi disebutkan masih dimulai dengan imbauan saja, belum ada sanksi. Sementara kan ada persoalan yang butuh ketegasan di dalamnya. Oke, tadi betul. Kalau dari aspek regulasi tadi Pak sudah jelaskan Pak Bupati ada tahapan-tahapannya ya. Saya kira ini sudah semacam, kalau bagi saya ini sudah semacam, kita lihat itu sempat viral juga nih di Instagramnya Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur sudah mulai dan ramai sekali dan semuanya saya kira mengapresiasi. Artinya kalau tadi pertama adalah sanksi sosial, itu secara sosiologis adalah justru hal yang paling mendasar gitu. Ketika pertama sanksi sosial itu kemudian dimunculkan dan orang sudah mulai sadar dengan itu kemudian akan menimbulkan tahapan yang pertama itu internalisasi nilai. Bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh, pertama itu. Yang kedua ini kemudian merugikan perempuan dan anak-anak. Bagi tadi Bapak sempat cerita bahwa sampai ada yang kemudian punya anak dan kemudian haknya terabaikan. Jadi tahapan itu sudah betul gitu ya. Nanti setelah ini mungkin kita perlu dikawal banyak pihak nih harusnya, termasuk kami yang di pegiat gender dan sosiolog gitu ya. Bagaimana kemudian setelah itu menjadi Perbub tetap gaspol gitu ya. Jangan sampai nanti kemudian kendor gitu. Karena saya lihat ini juga sudah banyak yang pro dan kontra gitu. Seolah-olah nggak masalah kan, itu boleh secara agama. Nah, itu saya kira kita perlu bagian dari media juga nih Mas mengawal. Ya, betul. Ya, sebelum saya ke Pak Bupati, kami sampaikan informasi ini dulu. Tidak hanya di Cianjur, beragam alibi dilakukan orang
untuk menutupi bisnis prostitusi. Salah satunya dengan modus kawin kontrak yang marak ditemukan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Praktik prostitusi berkedok kawin kontrak kerap terjadi. Februari tahun lalu, Barreskrim Polri menangkap 5 tersangka muncikari dan 10 korban perdagangan manusia dengan modus kawin kontrak di Puncak Bogor, Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini berawal dari unggahan video di media sosial yang menawarkan adanya wisata halal seks di Puncak Bogor. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka ternyata sudah melakukan aksinya sejak tahun 2015. Pelanggannya adalah warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Para tersangka dikenakan pasal pemberantasan tindak pidana penjualan orang dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Akhir tahun 2019, Satuan Reserse Kriminal Unit Perempuan dan Anak Polres Bogor, Jawa Barat juga berhasil menangkap 4 muncikari kawin kontrak di kawasan Puncak. 4 muncikari ditangkap di 2 tempat berbeda. Modus para pelaku menawarkan jasa prostitusi pada warga negara asing, terutama dari Timur Tengah yang datang ke kawasan Puncak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali kami lanjutkan dialog. Saya ingin kembali ke Ibu Tias, sosiolog dari Universitas Jenderal Sudirman. Ibu Tias, kalau kita lihat kan kawin kontrak ini sudah bertahun-tahun praktiknya terjadi dan salah satunya juga ada faktor kebutuhan ekonomi di sana. Bagaimana kemudian pemerintah harus menyikapi kompleksitas dari masalah ini? Ya, ini saya kira memang jadi PR selanjutnya Pak Bupati gitu ya, karena kalau kita lihat beberapa sebelumnya, saya kira Gang Doli sudah pernah gitu melakukan juga yang sama gitu ya, Bu Risma kemudian melakukan kebijakan bagaimana upaya pemberdayaan ekonomi dari teman-teman di di kawasan itu. Nah, saya kira ini juga ini PR berikutnya nggih Pak Herman nggih punten gitu ya, karena setelah pasca ini saya kira kan tidak mudah gitu ya merubah mindset orang gitu ya, teman-teman di sana yang mungkin terbiasa dengan mendapat uang dengan instan gitu ya, dapat HP, dapat motor, dapat rumah. Saya kira itu PR selanjutnya. Tentu itu bukan hal yang mudah, tapi dan juga tidak hanya sekedar kemudian pemberdayaan ekonomi dengan kursus itu saya kira juga tidak mudah seperti itu. Tapi bagaimana kemudian saya kira tadi yang menurut saya ada kata kunci yang disampaikan oleh Pak Bupati, bagaimana kita kemudian jangan sampai harga diri perempuan itu diinjak-injak ya kata-kata itu. Jadi bagaimana menaikkan pride perempuan bahwa ketika mereka itu berdaya, mereka punya skill, mereka bisa punya posisi tawar yang baik, mereka akan lebih dihargai masyarakat, itu satu. Yang kedua saya kira ini perlu kerjasama yang lebih multi stakeholder saya kira ya. Saya kira di Cianjur juga banyak, mungkin banyak perusahaan, juga banyak kemudian pondok gitu ya. Jadi saya kira bagaimana kemudian PR Pak Herman adalah supaya kemudian stakeholder yang ada di Bupati itu juga punya mengembalikan pride-nya sebagai kota santri gitu ya. Jangan sampai kemudian pride sebagai yang sudah terlanjur jelek itu kemudian harus bagaimana kita semua di komponen masyarakat yang ada di Cianjur itu berusaha sebaik mungkin untuk mengembalikan pride sebagai kota santri itu. Saya kembali ke Pak Bupati, Pak Herman Suherman. Pak, itu jelas konsekuensi logis yang muncul adalah menurunnya daya tarik ekonomi. Jangankan soal kawin kontrak, sekarang aja pun ketiadaan turis Arab misalnya di masa pandemi seperti ini, sopir travel sudah menjerit. Itu bisnis perhubungan ya Pak ya, transportasi. Kemudian kita juga lihat kuliner-kuliner juga sepi begitu Pak. Apa yang akan dilakukan oleh Bapak, terobosan apa untuk mengantisipasi secara ekonomi tidak akan terpengaruh? Ya, terima kasih. Kami memang sudah berpikir ke arah sana. Karena masyarakat kami ini ke depan harus diberdayakan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Saat ini kami mempunyai program dalam rangka pasca COVID ini, dan COVID ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui UMKM. Dan juga yang kedua, bahwa di Cipanas ini, Puncak dan Sukaresmi merupakan daerah lahan pertanian yang sangat subur, di mana bahwa kebutuhan pangan, sayur, mayur dan sebagainya, Cianjur ini masih di-drop dari luar daerah. Nah tentunya potensi ini yang akan kami lakukan, sehingga remaja putri bisa melakukan pemberdayaan melalui UMKM, dan juga bisa bertani, dan insya Allah ini akan difasilitasi oleh pemerintah. Bahkan pembelian produknya pun akan kami beli dan akan kami salurkan
ke pasar-pasar yang ada di Kabupaten Cianjur dulu. Bahkan beberapa hari yang lalu kami sudah diminta oleh pihak beberapa daerah bahwa Cianjur ini merupakan hasil pertanian yang luar biasa, ini potensi yang akan kami gerakan. Sehingga mudah-mudahan dengan anak muda Cianjur melakukan UMKM, pertanian, ini bisa ekonominya tumbuh, sehingga pelakuan yang posisi berkedok kawin kontrak ini bisa sedikit demi sedikit bisa hilang di Kabupaten Cianjur. Baik, Pak Herman, tentunya tidak mudah mengalihkan dari yang sebelumnya masyarakat atau remaja putri yang Anda sebutkan menerima uang secara instan, kemudian harus melalui pemberdayaan misalnya tadi UMKM dan sebagainya. Bagaimana nanti pemahaman yang akan diberikan pemerintah kepada para remaja putri ini supaya mau mengikuti program pemberdayaan UMKM dan lain sebagainya yang Anda sebutkan tadi? Ya, yang jadi permasalahan UMKM yang beberapa tahun yang lalu ini tidak tamat, mulai dari hulu sampai dengan hilir, mulai hulu sampai dengan hilir. Biasanya di hilirnya terputus, sehingga banyak UMKM ini yang gulung tikar. Nah sekarang yang kami lakukan di pemerintah Kabupaten Cianjur, insya Allah akan digait mulai dari hulu sampai dengan hilir. Permodalannya akan kita bantu, tata caranya dengan penyuluh pertanian akan kita bantu, dan juga bahkan hasilnya akan kita beli oleh pemerintah melalui BUMD yang ada di Kabupaten Cianjur. Iya. Saya yakin dengan percontohan bahwa petani ini untung, bahwa petani ini bisa menghidupi mereka ke depan, saya yakin dengan seperti ini anak-anak muda bisa melakukan usaha yang saya sebutkan tadi. Dan sejuknya wilayah Cianjur itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan ya Pak, bukan hal lain ya Pak ya. Di samping itu juga wisata kami ini sangat luar biasa. Ya. Sehingga kami nanti akan edukasi para pemuda ini menjadi guide wisatawan gitu. Ya, kita ke Bu Tias. Bu Tias, bahwa persoalan ini terus terjadi kan, transisi ini kan sudah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Tapi ujung-ujungnya kawin kontrak ini selalu berakhir pada eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi. Kira-kira apa penyebabnya? Jangan-jangan bukan hanya persoalan ekonomi, jangan-jangan ini sudah jadi lifestyle di sana. Ya, terima kasih Mas Abraham. Ya, terkait dengan lifestyle memang kalau kita lihat setelah sejarah gitu ya, prostitusi itu kan setua manusia itu sendiri gitu ya. Cuma yang membedakan di sini adalah prostitusinya dalam tanda petik seolah-olah kemudian syar'i gitu ya, prostitusi yang syar'i. Nah, tapi saya kira sekarang kita juga dapat momen yang bagus pada era ini gitu. Karena segala sesuatu sekarang itu kan sangat gampang diviralkan, baik yang negatif ataupun yang positif. Dan tadi saya lihat ketika ada sekian belas ribu yang sudah berkomentar di Instagramnya Pak Ridwan Kamil, saya kira itu bentuk apresiasi yang positif dengan apa yang dilakukan ini gitu. Saya kira nanti ketika viral yang positif itu akan kemudian diikuti oleh banyak orang dan kemudian ada banyak kalau saya menyebutnya sebagai kontrol sosialnya ya, yang memata-matai gitu ya, memata-matai termasuk ikut merawat, saya kira merawat apa yang dilakukan oleh Pak Herman dan teman-teman di Cianjur. Saya kira itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa ke depan gitu. Dan itu akan ini artinya kita ambil momen ini gitu ya. Memang kalau kita bilang prostitusi sekarang tetap viral, tapi saya kira dengan momen ini saya kira diambil segi positifnya, bahwa hal yang positif ini bisa jadi kekuatan gitu. Kita tunggu perkembangan positif yang dimaksud dari terobosan aturan ini. Terima kasih Bu Tias Retnowulan, sosiolog dari Universitas Jenderal Sudirman, dan juga Bupati Cianjur Pak Herman Suherman. Pemirsa, besok Jakarta berulang tahun ke-494. Namun fenomena pengamen ondel-ondel masih menuai pro dan kontra hingga kini. iNews Sore akan kembali usai jeda.